aku juga baca, jadi pertumbuhan penikmat kopi gitu ya, dari tahun ke tahunnya tuh 8%. Dan naiknya. istilahnya baru ada satu nih yang jadi unicorn, kopi kenangan gitu. Pasarnya berkembang bebas, itu berkembang sangat luas, jadi mungkin bisa jadi referensi juga ya, misalnya teman-teman untuk mulai bisnis gitu, bisnis kopi, dan gak harus bikin langsung kopi yang langsung mewah gitu. Kalau kata founder Kopi Kiwar itu yang modalnya tuh cuman air panas sama kopi gitu, udah bisa bisnis kopi gitu. Dan ngomongin volume tuh emang kalau ngelihat perkembangan kopi tadi ya, sebenarnya dari kalau kemarin aku baca-baca tuh kan sangat pesat nih di Indonesia, kayak tahun 2016 tuh masih 1000-an gitu. 1000 gerai. Oh iya, 1000 gerai. 1000 gerai. Nah, di 2 tahun kemudian tuh udah nyampe 3000 gerai gitu. Jadi peningkatannya tuh sangat. Yuk. Ayo. Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke podcast You Business episode 14. Di mana di podcast ini ada yang sedikit berbeda. Kita nggak punya kursi. Nggak ada meja juga. Iya. Jadi di podcast kali ini kita lakukan karena kita mendengar gitu ada salah satu brand Indonesia, brand kopi ternama. Mungkin teman-teman juga udah pernah nyoba, sering nyoba malah. Itu kopi kenangan. Dia jadi unicorn terbaru di Indonesia. Jadi teman-teman, menarik banget nih bisnis kopi sebenarnya di anak-anak muda, tren-tren zaman sekarang. Jadi banyak sekali anak muda yang sekarang tuh minum kopi. Sebenarnya kalau bapak aku lihat tuh, jadi aku punya ayah kan, ayah. Aku juga punya sih kebetulan. Jadi ayah aku tuh suka ngomong, wah anak muda zaman sekarang di kafe minum-minum baheula mah nu kitu teh aki-aki cenah. Iya benar. Kopi hitam gitu ya. Kopi hitam kan. Sambil nyangkul. Sambil ngarit, terus udahnya ambil minum kan. Ngadem di saung gitu kan. Ambil di saung. Gitu sambil ngopi. Betul. Jadi fenomena macam apa sih? Seberapa potensi juga sih sebenarnya kopi ke depannya? Kita akan bahas mulai dari sejarahnya. Gimana kan? Sejarah kopi. Awal mula perkembangan kopi itu gimana sih Kang sebenarnya? Ya kalau sejarahnya jangan tanya saya ya. Ya. Saya juga baru hidup baru-baru ini. Jadi ya tadi sebenarnya image kopi di kalangan orang tua kita lah gitu ya. Dan juga kalangan sebelum kita. Ya mungkin kopi teh oleh orang tua gitu dikonsumsinya. Terus anak muda teh ngeteh gitu. Terus orang tua kopi gitu. Jarang tuh pop ice. Atau anak-anak tuh kayak just juice gitu kayak dulu tuh kan. Atau ini bintang sobo. apa sih yang kayak Fanta tuh apa? Vinto. Jadi anak kecil tuh ada gitu ya? Gak ngalamin. Ada. Iya. Yang belum tahu ada di sini bungkusnya. Big Cola bukan ya? Cola tahu nggak? Cola. Oh yang di gitu. Iya yang saset. Oh iya tahu. Iya yang saset. Soda tapi saset gitu. Jadi kan ya anak muda tuh demennya yang manis-manis gitu kan. Terus kayak kopi kan pahit nggak relate lah dulu. Kalau sekarang kan kayak mungkin pergerakan pasar ya. Jadi kan kalau kita lihat di film-film tuh sarapan tuh sambil ngopi gitu. Sarapan tuh di coffee shop gitu. Iya, Terus kayak siapa ya gitu kan tiap pagi-pagi tuh fotonya di coffee shop. gitu. Terus motoin kopinya, motoin kafenya gitu kan. Kayak kenal gitu ya. Iya, kayak tiap pagi gitu. Kayaknya @halopal gitu. Lanjut. Jadi kalau ada yang bilang tren di Indonesia itu kayak kita lihat aja Amerika 5 tahun sebelum gitu. Tren di Bandung tuh lihat aja tren di Jakarta 5 tahun sebelumnya gitu. Dan kayak ini tuh udah mulai masuk gitu loh. Tren-tren kopi di luar kan biasanya di luar negeri tuh pagi-pagi tuh ngopi gitu sebelum beraktivitas, sebelum kerja tuh ngopi dulu gitu. Dan kayak udah mulai nih ke anak muda gitu, anak muda di Indonesia sekarang gitu. Kerasa gak sih? Kerasa. Apalagi Anda. Nopal seminggu berapa kali ke kafe ngopi? Tergantung sih. Jadi karena kebiasaan terus kayaknya enak gitu kan. Akhirnya hampir mungkin seminggu bisa 4 kali 3 kali lah mungkin. Cuman apa sih yang membuat senang ke coffee shop gitu?
mungkin ini ya apa kalau pribadi sih ke komunitasnya. Jadi itu kan tempat kopi, cuman dia ngetargetingnya mungkin orang-orang yang suka olahraga. Jadi dari jam bukanya juga pagi tuh jam 7. Bahkan ada yang jam 6 di Bandung tuh. Nah, udah jam 7 yang punyanya tuh seneng olahraga. Jadi aku tuh senang ke sana, sehat ya, jadi olahraga dulu terus ngopi. Awalnya dari situ tuh. Jadi seneng gitu ngopi tiap pagi. Jadi sebenarnya emang ini ya apa meningkatnya si kepopuleran kopi ini tuh bukan cuman karena kopinya doang ya, tapi si ngumpul-ngumpulnya, si jadi kayak gaya hidup gitu, nongkrongnya gitu. Dan kalau di kepalaku sih kalau nongkrong tuh coffee shop. Ya enggak? Iya. Ngerasa enggak? Iya. Kalau di mana nih tempat nongkrong kayak mungkin sebelum-sebelumnya tuh sebelum era Tempat kopi tuh sate gitu kan nggak tempat mungkin. sate gitu kan atau tempat warkop Indomie gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak ya udah nyari tempat nongkrong di mana biasanya janjian tuh di coffee shop gitu. Harus ada kopinya gitu ya. tanda Iya, kutip. iya. Kayak udah mulai populer banget sih. Kalau Kang Rifki senang ngopi apa Kang? Senang Favorit kopinya gitu? Kalau apa ya? Dulu sih awal-awal kayak ABC susu gitu ya. Oh, dulu iya. kayak pertama kali nyobain tuh punya bapak gitu. Nyobain kopi susu. Manis enak gitu ya. Terus kopi teh gini nggak pahit-pahit banget gitu. Terus kayak ada temen yang bikin coffee shop. Ada teman terus kayak pengen lihat lah kopi yang bener tuh gimana sih gitu. Jadi teman tuh sebelum buka coffee shop dia kayak ikutan workshop bikin kopi. Barista gitu. Workshop barista di Morning Glory. Oh iya tahu. Jadi, Di yang Antapani. Morning Glory yang di Karangsetra apa ya. Karangsetra. Jadi ya dia nyeritain gitu waktu awal-awal bikin kopi tuh sampai espresso tuh kan dicobain kalau misalnya nggak enak bikin lagi. Sampai dia nyicipin terus gitu ya, saking seringnya nyicipin 2 hari nggak tidur. Gara-gara workshop itu gitu karena nggak sadar gitu ya, dikit-dikit taunya dia nggak bisa tidur gitu. Dan akhirnya ya setelah workshop itu dia bikin kopi yang enak gitu. Dan akhirnya aku kayak dari situ tertarik kopi. Yang aku baca juga selain tadi karena nongkrong juga karena banyak orang yang tertarik dengan prosesi pembuatan kopinya itu sendiri. Betul. Ya dan kalau aku sih kayak pertama masuk coffee shop tuh kayak wanginya tuh refreshing gitu. Yes. Kayak bikin mood gitu. Iya sih. Oh ya, jadi mungkin sedikit tambahan Kang. Jadi aku pernah baca tuh di internet ada namanya 5 wave wave kelima dari kopi gitu. Jadi kopi itu punya wave pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, wave kelima katanya ya. Jadi kalau yang aku tahu wave pertama itu kopi dianggap sebagai komoditas. Jadi zaman dulu mungkin orang-orang anggap kopi itu kayak beras gitu. Ya udah beras, biji atau apa. Akhirnya diperdagangkan doang gitu. Nah, wave yang kedua tuh muncul kayak Starbucks yang dia bikin wave tadi jadi lifestyle. Jadi setiap orang mau kerja dia harus minum kopi. Dibikinlah lifestyle tanpa memperdulikan si kualitas. Maksudnya kualitas dalam sini tuh kestabilan. Jadi dia hanya to business aja gitu. Nggak benar-benar mungkin bijinya dipilih bener atau kayak gimana. Nah ada juga yang ketiga, wave ketiga tuh kopi tuh udah jadi movement atau kultur yang aku tahu tuh. Kalau jadi kultur tuh dia udah mulai metode pembuatannya beda-beda tuh. Ada yang V60, ada yang French press, ada yang pakai espresso mesin, banyak lah. Dari mulai dia pemilihan bijinya juga dipilih, wah ini bijinya kan nonton filosofi kopi jika orang teh peneliti gitu, ahli biologi bijinya tius kan ada tuh kalau nonton filosofi kopi. Terus udah gitu cara roasting. Jadi udah biji tadi diambil, di roasting. Dikata-katain sampai dia tutung gitu kan. Tingkat kepekatan kopi itu mau kayak gimana. Dari roasting ada namanya cupping, udah dia di roast, dicobain kan ini enak enggak. Terus jadi standar aja tiba-tiba untuk standar espresso tuh harus kayak gimana. Udah dari cupping ada brewing tadi yang Kang Rifki juga sempat mention. Jadi brewing tuh misalkan Diana suka kopi apa? Kopi kenangan misalkan. Kopi kenangan berarti harus pakai mesin espresso dikasih susu. Terus Kang Rifki sukanya manual, berarti metodenya pakai V60 gitu di gitu-gitulah kalau lihat videonya. Terus ada yang terakhir tuh
Yang terakhir tuh dia setelah brewing lari ke people-nya sendiri. Jadi people-nya sendiri punya target masing-masing. Ada yang suka espresso, ada yang suka manual gitu. Terus ada wave keempat tuh mulai ke science tuh. Dia mulai neliti air apa yang cocok, berapa derajat, ya wah udah sampai gitu-gitulah. Terus ada wave kelima tuh, kalau ada yang tahu ada kafe baru di Jakarta tuh Arabica atau Blue Bottle di Amerika tuh. Dia sampai bikin store yang wah eksklusif banget tuh. Lantainya mungkin granit, wah udah aneh-aneh lah. Sampai kita mikir ini kopi segininya ya, harganya udah sampai 100.000 gitu. Jadi orang tuh makin gila gitu sama si kopi itu sendiri gitu. Iya, aku mikirnya sekarang tapi jadi kayak komoditas lagi gak sih? Maksudnya kayak jadi banyak banget orang yang minum kopi, dan kopi itu udah kayak ya udah setiap hari tuh orang bisa minum kopi gitu dan bisa dengan mudah didapatkan. Gitu gak sih atau? Iya sih. Tapi bisa jadi kita udah loncat ke wave yang keberapa tadi kalau menurut Mapal atau Liana. Tadi kan wave 3 tuh udah kultur ya. Udah kultur. Terus wave keempat tuh udah mulai scientific ya nggak sih? Scientific. Kalau menurutku sih di wave 3 ya nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri ya? Atau mungkin berbeda di berbagai tempat kali ya. Tapi bisa jadi kopi itu sebagai komoditas, bisa jadi ya kopi itu sebagai gaya hidup gitu, sebagai kultur. Betul. Setuju sih. Jadi kalau aku juga baca tuh ada kan kopi kenangan. Dia kan mungkin target marketnya lebih ke tadi ya jadi lifestyle, jadi kayak Starbucks kedua yang dia mungkin opsi kopinya lebih murah harganya. Cuman dia menjaga kualitas si kopi itu sendiri. Jadi yang aku tahu si kopi kenangan tuh beli mesin espresso, mesin kopi kecil banget. Namanya La Marzocco. Itu harganya 70 juta. Jadi satu gerai itu dia jamin dia pakai mesin paling bagus lah. Di grade-nya untuk bikin kopi, sehingga di satu podcast tuh yang punyanya bilang emang kita ngejar untungnya tuh di volume penjualan dengan mendeliver si rasa kopi yang enak. Oh gitu. ya, marginnya nggak terlalu gede ya, kayak istilahnya mesin kopi yang mahal, grade terbaik, tapi dijual nggak jauh dari pasar gitu. Betul. Kayak ngelihat market Indonesia juga. Iya sih. Dan ngomongin volume tuh emang kalau ngelihat perkembangan kopi tadi ya, sebenarnya dari kalau kemarin aku baca-baca tuh kan sangat pesat nih di Indonesia. Kayak tahun 2016 tuh masih 1000-an gitu. 1000 apa ya? 1000 gerai. Oh iya, 1000 gerai. 1000 gerai. Nah, di 2 tahun kemudian tuh udah nyampe 3000 gerai gitu. Jadi peningkatannya tuh sangat drastis gitu. Dan si kopi kenangan sendiri itu berapa ya? Kayak dalam waktu 1 tahun tuh dia udah ratusan gerai gitu. Si jumlahnya. Dan termasuk merek-merek yang lain gitu. Kayak bisa langsung ratusan. Mungkin itu juga sih salah satu yang bikin si kopinya tuh jadi banyak diminati orang karena dia bisa dengan mudah ditemukan di mana-mana gitu ya. Dan sangat catchy sih namanya, kayak kopi kenangan. Terus kayak si lini produknya tuh kenangan mantan gitu. Terus ya pokoknya kenangan-kenangan gitulah. Kalau Liana paling suka es kopi apa? Aku es kopi Nescafe dan susu Cimory. Kang Rifki. Kalau apa ya, kan kopi itu gaya hidup ya, asik. Punya hidup dengan gaya jadinya. Iya, jadi yang penting tuh gaya dulu, bisa estetik untuk dipotret, enak untuk diminum juga. Aku tim cappuccino atau cafe latte gitu. Ya, aku juga cafe latte sih. Tapi aku biasanya sebenarnya yang diskon aja sih. Jadi biasanya scrolling mana nih yang diskon, itu yang dibeli sih biasanya. Cuman biasanya yang menjadi penilaian ini kopi enaknya tuh kopi di sini enak sama kopi di tempat lain enak tuh apanya? Espressonya kah atau emang si americanonya kah atau cafe latte-nya atau enggak juga, enggak kayak gitu. Jadi kalau aku tahu dari temen tuh ada tipe serving tuh kayak ada latte, cappuccino banyak. Ada tipe serve tuh namanya piccolo. Piccolo tuh dia ada kopinya sama ada susunya, kecil ukurannya. Jadi sekali shot gitu, itu bisa ketahuan gitu katanya enak apa enggaknya oleh yang ahli kopi ya Kang, maksudnya. Kenapa kayak gitu? Karena tadi dia bisa ngerasain rasa susunya tuh kayak gimana,
apa yang susu yang si Gerai itu pakai atau kopi jenis apa dan kayak gimana gitu kualitasnya. Kalau dari kopinya sendiri, nah kalau Noval sendiri kan ini kayaknya udah yang paling berpengalaman ya kalau masalah coffee shop gitu. Nah biasanya tuh Noval suka ke apa aja yang jadi pertimbangan Noval ketika milih suatu coffee shop gitu? Atau bahkan ya kopinya itu sendiri sih. Jadi kalau coffee shop sendiri kan dulu awal dulu ke coffee shop tuh bagus gitu, bisa difoto, Instagramable. Banyak banget kan di Bandung tuh, wah ini foto aku pernah kesini gitu kan. Asalnya dari situ. Terus setelah kita datengin satu-satu kan kita pesen tuh kopinya. Pas dicoba tuh ternyata beda-beda kan. Kadang tuh aku ada yang suka, kadang aku ada yang gak suka. Akhirnya di situ tuh aku udah nyoba beberapa, ketemulah satu. Dan rasanya enak. Ternyata aku retensi paling tinggi untuk beli kopi lagi tuh ke yang rasanya enak ternyata. Bukan yang si tempatnya itu bagus. Kalau tempat yang bagus mungkin untuk pertama kali datang bagus sih untuk gitu. Marketingnya atau apanya gitu. Tapi balik lagi ke produk gitu ya. Balik lagi ke produk sih. Atau enggaknya si Betul. kopinya. Iya menarik sih, kayak apa ya, nggak semua orang paham kopi kan sebenarnya. Iya mungkin itu kayak sih. Oh iya sih kayaknya. Coba menurut Liana di satu coffee shop menunya ada apa aja? Coffee shop, cafe latte, americano, espresso. Udah apa lagi ya? Kang Rifki. Cappuccino. Ya apa kalau di list mah banyak ya, kayak apa tipe-tipe serving kayak V60 gitu kan, terus americano, kopi tubruk juga ada, cafe latte, cappuccino. Sebutin nih piccolo. Cuman ya menariknya kayak nggak semua orang bisa ngebedain ini tuh kopi apa gitu. Terus ini kopi arabica atau kopi robusta. Terus juga kayak ditanya bedanya apa. Terus kalau disuruh coba ini kopi arabica apa robusta, belum tentu semua orang paham gitu kan. Tapi kayak orang-orang teh banyak yang datang teh hanya itu karena gaya hidup gitu. Iya sih. Jadi apa ya, kalau misalnya sebagai hardcore penikmat kopi gitu ya, kan kayak mungkin retensinya dari produknya gitu. Cuman kalau misalnya masyarakat awam gitu ya, sebenarnya kalau aku lihat ya, masih banyak yang kayak nggak bener-bener kopi pun tetap dinikmati, nggak sih? Kayak apa, kopi-kopi. Sebenarnya es kopi susu juga kan nggak kopi-kopi banget kayak. Iya itu apa? Susu kopi sih. Susu kopi. ABC aja susunya lebih banyak. Gitu. Jadi sebenarnya pasarnya masih terbuka banget gitu. Kayak apa? Penikmat kopi nggak terlalu yang apa ya? Yang jago tuh dikit gitu. Cuman yang kayak early adapter tuh masih peluangnya masih banyak gitu. Yeah. Sepakat gak kalau kayak gitu? Sepakat sih. Jadi aku juga pernah baca tuh yang tadi artikel tentang kopi yang mungkin Liana kirim tuh, bacaannya tuh bahwa Indonesia tuh atau Asia lah masih terfragmentasi. Jadi orang-orangnya tuh nggak seragam banget gitu. Ada yang suka metode ini banyak banget gitu. Beda kayak mungkin di Italia gitu, yang negara asal espresso. Yang kopi espresso apa itu. Mereka udah tahu jenis serve-nya kayak gimana dan apa yang harus disajikan gitu. Akhirnya jadi kultur tersendiri gitu. Bahkan aku pernah lihat satu video tuh, orang Italia itu datang ke coffee shop, mesen espresso 1, minum langsung keluar lagi. Jadi kayak cuma berapa menit gitu, kayak cuma 3 menit udah jadi langsung diminum, dia langsung keluar gitu. Wah ada yang kayak gitu ya. Kalau kita kan beli kopi 1, 5 jam dulu kayak kan sampai mau diusir gitu. Itu beda sih jadinya mungkin ya. Iya ya, terus aku juga baca jadi pertumbuhan penikmat kopi gitu ya dari tahun ke tahunnya tuh 8% dan naiknya. Istilahnya baru ada satu nih yang jadi unicorn kopi kenangan gitu. Pasarnya berkembang bebas, itu berkembang sangat luas, jadi mungkin bisa jadi referensi juga ya misalnya teman-teman untuk mulai bisnis gitu. Bisnis kopi dan gak harus bikin langsung kopi yang langsung mewah gitu. Kalau kata founder Kopi QR itu yang modalnya tuh cuman air panas sama kopi gitu. Udah bisa bisnis kopi gitu. Dan juga yang aku lihat juga kayak pasar apa? Kopi-kopi yang apa? Kita kan ke coffee shop tuh beli apa? Si core itu espressonya kan. Espresso tinggal ditambah apa? Ditambah susu gitu, ditambah gula aren atau espresso aja gitu. Kayak kopi yang delivery itu masih espresso delivery gitu, kayak masih belum banyak, belum nemu lah kalau aku gitu. Iya sih betul. Iya sih. Coba nih aku mau nanya nih ke Liana sama Kang Rifki.
Jadi misalkan berandai-andai punya budget tak terhingga, coffee shop seperti apa yang pengen Liana bikin gitu? Kalau aku Dari segi lokasi, tempat, serving, atau desain atau kayak gimana lah. Kalau aku sebenarnya tertarik sama si Bu Mikiwari tadi sih. Kayak dia tuh kan dari hulu ke hilir juga kan. Jadi dia punya kebunnya, terus dia olah sendiri, terus dia punya kafenya walaupun jauh sih ya. Tapi iya jauh Oke, ya lumayan. capek ya. Iya. Tapi lumayan sih kayak nyaman gitu. Kayak worth it untuk didatengin. Kayaknya kalau aku pribadi sih lebih seneng yang kayak gitu, yang aku bisa memastikan sendiri sih kualitas kopinya karena punya kebunnya. Terus aku juga bisa ikut mensejahterakan petani yang ada di sekitar aku gitu. Terus aku olah sendiri tadi, aku bikin kafenya yang nyaman, yang enak buat nongkrong gitu. Apalagi kan kalau aku introvert gitu ya. Kalau misalnya tadi mungkin Noval milih yang Instagramable. Nah, kalau sebenarnya aku ke suatu kafe tuh aku lebih seneng yang tenang sebenarnya. Jadi yang bisa lama-lama gitu, kayak adem, terang kayak gitu. Mungkin aku akan bikin yang seperti itu. Kalau Kang Rifki gimana? Ini Nova udah punya jawaban sendiri ya. Tanyain ke orang lain. Kalau aku sih terinspirasi banget tuh sama kopi aroma sebenarnya. Jadi kopi aroma kan kayak apa sih prosesnya teh? Kalau kata Mas Jimo berkah gitu ya. Jadi dia nyimpen dulu si kopi Robusta 5 tahun sebelum akhirnya diolah gitu untuk mengurangi kafeinnya. Kalau Arabica tuh 8 tahun. Jadi kopi yang kita nikmati tuh sehat gitu. Dan juga ya dia dia cukup dengan cabangnya aja gitu. Nggak istilahnya dia bisa tuh dengan ngangeninnya produk dia tuh kayak jualan di mana-mana gitu ya. Terus ngambil pasar orang lain gitu. Tapi dia nggak memilih itu. Nah itu kayak satu inspirasi. Nah kalau dari aku sendiri, aku tuh pengen ini mimpi gitu ya, mimpiku. Aku tuh kayak pengen punya food truck gitu loh. Oh iya. Food truck. Jadi si kopinya tuh bisa dinikmatin di mana aja gitu. Jadi istilahnya ketika mungkin filosofi kopi juga punya yang kayak gitu ya. Kalau saya di filmnya ya. Filmnya kayak naik kombi level kombi gitu. Nah aku tuh kayak pengen banget tuh punya yang kayak gitu. Jadi kayak kalau ada event apa datang ke sana gitu. Terus jualan di sana. Terus kalau misalnya event di gunung kayak berangkat ke gunung atau event di pantai itu aku bawa food truck ke sana dan kayak jualan dan istilahnya momen-momennya tuh nggak hanya kalau punya coffee shop kan di situ aja gitu. Cuman kalau punya food truck tuh kayaknya punya pengalaman yang menarik dimanapun gitu. Jadi aku ini juga sih baca artikel soal ide-ide bisnis kopi gitu. Terus dia salah satunya ngasih rekomendasi soal kopi keliling gitu, kopi gerobak kan selama ini mah kan kalau tadi mah food truck versi keren gitu ya. Nah kan sebenarnya ada juga ya tukang kopi yang naik sepeda gitu. Cuman kopinya teh masih kopi-kopi sachet gitu kan. Nah sebenarnya belum ada nih kopi yang bagus tapi juga keliling gitu. Nah mungkin itu sebenarnya bisa juga jadi alternatif kali ya. Kayak gerobak somai padahal jalan kopi. Iya. Jadi biasanya pas lagi demo tuh ada tuh di situ. Di hajatan ada. Manual bro, espressonya kak, espressonya. Iya kayak mungkin jadi ya gitu sih. Walaupun sekarang mah udah ride hailing jadi ini ya, jadi orang juga kadang tinggal pesen via aplikasi. Ya. Nah ini kayaknya udah punya jawaban sendiri. Apa? Tadi Nova ya, kan kalau nanya. Nova gimana? Gimana kalau nggak punya uang nggak terbatas? Bikin apa? Ya mungkin aku bakal bikin kopi di tempat yang unik sih pengennya. Karena kan mungkin kalau kopi kenangan dia cenderung ke kopi itu mudah digapai oleh si pelanggannya. Dengan cara dia mendekati si konsumennya kan, dia bikin pop up store kayak yang pakai trailer kontainer gitu dijadiin tempat kopi kenangan. Kalau aku tuh lebih kayak yang bukan di deliver ke konsumen sih. Soalnya kan kalau itu kopinya nggak bisa kopi yang kayak latte gitu-gitu tuh bakal jadi hancur sih kayaknya. Belum ada metodenya. Jadi aku bakal bikin yang unik aja sih, kayak masuk ke gang dulu terus tiba-tiba ada kafenya bagus gitu padahal di gang gitu kan. Yang gitu-gitu hidden sih. Hidden gem sih. Menarik. Ditunggu ya Novel ya. Kayaknya bentar lagi sih. Iya. Oke nih teman-teman,
kita sekarang mau coba tanya nih ke Liana lagi. Ada tips nggak kalau ada nih teman-teman yang nonton mau bikin coffee shop sendiri? Dari Oke. Liana sebagai Liana. Kalau dari aku ya, sebenarnya aku juga belum pernah bikin bisnis coffee shop. Mungkin nanti Kang Rifki bisa cerita juga yang cerita temennya gimana ngebangun coffee shop. Tapi aku jadi inget ini sih, salah satu isi podcast Tanya Yumin waktu itu, salah satu episode yang ngebahas tentang cara menang bersaing dengan kompetitor. Kan sebenarnya bisnis kopi itu udah banyak bisa nih sekarang teh. Udah di mana-mana gitu, kayak tadi aja tuh udah 3.000 gerai, terus yang terkenal tuh punya ratusan gerai. Terus gimana caranya kalau kita mau bangun bisnis kopi juga, mau terjun ke yang sama itu kita bisa bersaing. Nah, sebenarnya ini tuh ada satu materi namanya positioning. Panjang sih kalau diceritain, mungkin nanti teman-teman bisa dengerin lagi podcastnya ya, Tanya Yumin episode menang dari kompetitor kalau nggak salah. Nah, itu tuh intinya kita tuh harus apa sih kan positioning tuh apa yang tertanam di benak konsumen gitu. Kayak bisa jadi produknya sama-sama kopi, cuman kopi yang kita mah misalnya kopi yang khusus untuk di pagi hari misalnya, itu kan sebenarnya bisa tuh jadi positioning baru. Oh, kalau kopi pagi hari aku ingetnya ya ingetnya si kopi ini misalnya, atau misalnya segmennya apa-apa. Jadi apa sih angle apa gitu yang menjadi khas dari si kopi kita. Mungkin itu buat teman-teman yang mau ke bisnis kopi juga. Tapi sebelum itu kan tadi sebenarnya udah sempet dibahas juga ya sama Kak Rifki, kalau apa ya, bisnis kopi itu sesederhana kopi sama air panas gitu. Jadi sebenarnya kalau, dan kita bisa mulai dari yang sederhana juga, nggak harus langsung bikin coffee shop gede gitu yang estetik dan segala macam. Toh pada akhirnya kan tadi yang bikin orang balik lagi itu si produknya. Jadi mungkin sebelum ke kita bikin yang interior bagus-bagus, kita testing dulu aja nih, kalau kita cuman di gerobak kecil misalnya dengan kopi ini nanti laku atau enggak, misalnya kayak gitu sih kalau dari aku. Dari Kang Rifki? Untuk mulai ya, berarti untuk mulai bisnis. Sebenarnya paling simpel dan paling tinggi tingkat keberhasilannya itu adalah franchise. Jadi ya kalau teman-teman punya modal terus antara bikin sendiri atau bikin franchise dengan modal yang sama tuh, misalnya punya modal gede gitu ya, 100 juta, 200 juta itu punya franchise tuh sangat menarik sih kalau menurut aku, karena nggak perlu pusing mikirin SOP segala macam, udah dibikinin gitu, tinggal beli lisensi gitu. Beli franchise-nya terus udah langsung jalan gitu, dan dibimbing juga ya sama si franchise gitu. Dan ada juga ya materinya, materi franchise di ecourse.ubusiness.com ya. Di sini. Kalau nggak franchise ya kalau dari pengalaman temanku ya belajar dulu kopi gitu. Jadi ikut workshop atau misalnya belajar dari teman, terus mungkin bisa riset sendiri gitu ya, belajar di YouTube bikin kopi kayak gimana, beli mesinnya. Cuman yang penting tuh kita paham produk, dan kalau sebelum paham produk ya kita tadi ya positioningnya, jadi pasar potensial apa yang mau kita sasar. Misalnya mungkin kopi selama ini buat anak muda gitu ya, terus orang tua nongkrongnya di mana, kan belum ada tuh si tempat kopi. Orang tua nongkrong gitu. Vibes-nya vibes jadul gitu vibes jadul kayak itu kan belum tergarap. Terus 90-an. Ya, atau misalnya kopi-kopi yang misalnya ngejualnya kopi klasik gitu ya, kopi khas misalnya Papandayan gitu. Jadi jualannya tuh di Papandayan, terus kopinya tuh kopi dengan dengan serving yang klasik gitu. Itu kan kayak belum ada juga. Atau misalnya kopi yang misalnya untuk ibu-ibu, untuk perempuan, untuk cewek gitu ya. Itu juga kan pasar-pasar yang belum tergarap, dan dari tergantung pasar yang kita sasar, dan kita mau bikin produk seperti apa untuk menyasar produk tersebut sih. Kalau dari Noval sendiri gimana tipsnya? Kayaknya Noval tuh kan kita udah sering ngobrol ya, kayak dia tuh sempet pengen bikin bisnis kopi gitu. Nah, coba gimana? Kalau aku sih nyeritain aja tempat kopi yang kenapa aku kesana terus. Namanya ada di Bandung, kopinya Yumaju. Oh itu ini anak You Business bukan? Nah makanya sampai ibu aku tuh gini nih ke temen-temennya, Bu, si Nopal teh kerja di mana? You Maju, gak pernah You Business kan? Asli orang. Lebih sering ke You Maju daripada ke You Business. Saking tiap hari ke You Maju. Makanya orang sampai bingung kan, ini
kerja di mana ya sebenarnya. Ya itulah sedikit ini. Jadi aku mau nyeritain si coffee shop yang aku suka kesana lah. Dia tuh spesifik sih buka targetnya. Dia spesifik untuk orang yang senang olahraga. Kenapa senang olahraga? Di tempatnya dia kasih gantungan sepeda tuh. Jadi parkir sepeda tuh benar-benar luas banget lah. Terus kalau dia bikin event tuh selalu starting point-nya dari tempat dia. Jadi kan event sepeda gitu. Orang yang sepedaan gak suka ngopi di dia jadi kumpul dulu ke situ kan. Wah, ini ada tempat kopi. Itu juga bagus tuh marketingnya. Terus dia udah starting point, dia bikin rute kan. Rutenya ke cabang dia yang kedua. Bagus juga. jadi tahu semua kan. Oh, ini cabang yang kedua. Itu keren banget sih. Terus dia konsisten banget buka jam 7. Jadi kadang kan ada kafe tuh yang kita datang belum buka. Bukanya jam 7 di Google kan. Ini belum ready gitu. Maaf, belum ready, lagi siap-siap. Terus kadang ada yang telat gitu. Telatnya mungkin 10-20 menit tuh udah ngaruh banget sih. Jadi kayak karena dia mungkin kafe yang senang olahraga, orang udah beres olahraga kan capek ya. Jadi pas dia datang ke tempat kopi belum ready kan pasti minggat gitu. Nggak di situ lagi. Cuman nih di situ tuh bagusnya langsung nge-serve dengan bagus gitu. Terus si pegawainya tuh tahu nama aku siapa. Saking tiap hari. Pakai masker gak? Ya Mas Nopal mesen apa? Magic lagi ya? Wah kan sampai, waduh tahu gitu kan. Itu sih personalisasi yang bikin orang mau datang gitu. Yang akhirnya ya aku juga ikut datang lagi. Terus dia tuh bikin apresiasi untuk support tempat kopi dia. Jadi tiap orang yang datang pertama kali ke tempat kopi difoto sama dia terus diupload ke Instagram dia, our first customer gitu-gitu. Semua orang kan wah, apalagi yang olahraga kan, aku mau lebih pagi nih gitu-gitu tuh kadang-kadang. Itu keren sih, mungkin teman-teman bisa belajar tuh sama tempat kopi yang tadi aku ceritain. Itu sih paling. Ya, sekian podcast kali ini. Kalau teman-teman pengen punya bisnis kayak Kopi Kenangan yang baik gerainya, kita punya e-course-nya, e-course buka franchise. Ada di sini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Sampai jumpa dengan podcast selanjutnya. Dadah.